Mas Gibran, tadi saya bertanya di awal ke Mas Kaisang, apa yang dirasa berubah? Pertanyaan yang sama juga saya mau tanyakan, ada tidak sih yang sekarang dirasa paling tidak terbayangkan? Inilah ternyata menjadi anak presiden seperti ini, ada tidak? Kalau perubahan itu nggak ada. Ini loh, yang jadi presiden itu bapak saya, bukan saya. Saya itu cuma anak presiden. Cuma anak presiden? Iya, cuma anak presiden. Jadi ya ini saya cuma menjalani aktivitas saya sehari-hari aja. Kuliah, selesai kuliah, kerja, terus nikah, ya udah gitu aja. Cuma anak presiden? Tidak ada yang istimewa ya? Dari anak jadi anak presiden itu tidak istimewa? Ya kalau saya udah menjalani 1 tahun sih ya gini-gini aja. Saya nggak biasa merasa, aja? Biasa aja sih. Tidak sama sekali tidak ada hal yang dirasa istimewa jadi anak orang nomor 1 di negeri ini? Biasa aja sih. Kalau masalah pas pampres dan segala macam itu kan udah protokol ya. Tapi lebih dari itu biasa aja sih menurut saya. Pas pampres itu maksudnya itu bagian dari efek begitu ya? Efek menjadi anak presiden jadi ada pas pampres. Tapi itu pun tidak mengganggu aktivitas. Berapa banyak sih Mas pas pampresnya kalau anak presiden tuh? Kalau saya ada 3. 3? Kemana-mana Mas Gibran pergi, Mas Kaisang pergi, Mbak Ayang pergi harus selalu ada mereka? Harusnya selalu ada. Harusnya? Iya. Prakteknya? Prakteknya enggak, saya sendiri. Kenapa? Mas Gibran usir-usir gitu pas pampresnya? Ya saya usir. Diusir beneran? Iya bener, tanya aja mereka. Kenapa? Merasa terganggu, privasi terganggu, merasa Enggak, risih? saya kan udah terbiasa sendiri ya, nyetir sendiri, kerja sendiri. Semuanya saya lakukan sendiri. Terbiasa sendiri aja, terbiasa mandiri. Terbiasa mandiri. Resiko, kekhawatiran, dikenal orang, ada yang mungkin tidak suka dan sebagainya, itu tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan? Biasa aja sih, santai aja. Saya jalan kemana, makan di warung kaki 5 biasa aja. Sudah banyak yang mengenali belum sih? Ya itu pasti sih. Ini anaknya Pak Jokowi sudah banyak yang mengenali? Rata-rata reaksi mereka apa? Ya biasa aja sih, paling minta foto segala macam, salaman. Oh semuanya biasa? Iya. Harus ada yang luar biasa dong? Apa luar biasa? Biasa ada yang luar biasa? Minta foto. Minta Tadi foto? barusan minta selfie. Siapa yang minta selfie? Oh yang duduk sampingnya? Iya. Cepet banget ya. Tapi Mas Gibran, orang-orang yang selama ini kenal Mas Gibran, ada yang berubah sikap tidak setelah sekarang? Atau ada yang menjadi lebih sungkan, lebih risih? Biasa aja sih. Biasa aja? Biasa aja. Biasa, ini jangan-jangan sampai selesai mata najwa apapun yang saya tanya jawabannya biasa aja. Ya karena memang biasa aja. Betul-betul biasa ya? Benar, kalau ini biasa nggak ya? Kita lihat karena saya ingat Mas Gibran, pertama kali Mas Gibran itu dikenal dan diomongin banyak orang ketika hari pertama Presiden Jokowi dilantik. Ketika Pak Jokowi mengenalkan putra-putrinya, termasuk mengenalkan putra sulungnya. Kita lihat cuplikan yang berikut ini. Pada seneng tuh lihat Gibran seneng semua. Hah? Ya tiap hari kerja terus. Pengangguran apa ini ikut? Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Kemarin kan di apa itu? Di salah satu media itu saya dikatain apa? Anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye. Enggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa? Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Sampai pagi, lo bener ini anak saya pagi sampai pagi kerjaan. Oke, sekian. Itu penampilan itu kemudian kan langsung dikomentari macam-macam Mas Gibran. Ya bagus kan? Bagus. Ada yang menilai kok anak pertama Pak Jokowi kayaknya sombong ya, kok kayaknya sepak ya gitu. Kan ingat tidak waktu itu sempat ada penilaian-penilaian itu? Ya nggak apa-apa. Nggak terganggu dengan penilaian itu? Biasa aja. Biasa aja. Tambang, mau apapun. Tapi Mas Gibran memilih membuka usaha sendiri, dimulai dari awal dan memilih bisnis makanan. Apa alasannya? Alasannya apa ya? Ya saya pengen apa? Jadi pengusaha itu alasannya karena apa? Pengen mandiri. Itu aja sih. Dan ini semuanya apa? Sebenarnya bisnis saya itu sudah ada semua itu sebelum Bapak jadi presiden itu udah berjalan. Ketika pertama membuka, waktu itu Pak Jokowi wali kota Solo. Iya, wali kota Solo. Waktu itu 2010 saya bikin catering itu. Kenapa misalnya tidak melanjutkan bisnis mebel, usaha mebel? Itu kan perusahaan keluarga. Iya benar. Kenapa tidak? Enggak sih, ya itu tadi saya pengen mandiri. Pengen lepas dari bayang-bayang. Iya, dan sama ini yang paling penting itu apa? Ini, Bapak itu punya gedung. Gedung yang kemarin saya nikah itu namanya Gedung Grasaba. Itu udah belasan tahun berdiri. Dan itu tidak punya catering. Nah, itu salahnya Bapak di situ. Ini punya gedung tapi nggak punya catering, itu salah kaprah. Padahal orang nikah kan biaya terbesarnya di makanan.
Ya udah saya pulang Solo, saya bikin cateringnya. Itu aja simple. Jadi melihat peluang usaha Lihat saja peluang, iya. dan langsung mengambil peluang usaha itu. Iya. Ketika pertama membuka, Bapak Wali Kota Solo dapat kemudahan tidak? Enggak juga. Waktu itu ini kok kemudahan ya orang menilai seperti itu ya. Sebelum Cilipari berdiri itu ya, banyak banget orang yang mendatangi saya, terutama PNS ya, bilang kayak gini ke saya, Mas, ntar gampang lah kalau Cilipari udah berdiri, gampang ntar saya masukin ke Pemkot Solo, ntar gampang ntar semua orderan bisa masuk. Ketika Cilipari berdiri, marketing saya larang untuk menerima pesanan dari Pemkot. Justru dilarang? Semua orang bingung, oh aneh banget ini. Tapi sampai saat ini masih berjalan. Kenapa? Kenapa justru dilarang? Karena kan sebetulnya order-order dari Pemkot itu banyak loh. Banyak banget. Enggak, tapi nanti jadi nggak enak. Bisnis sama politik tuh jangan dicampur aduk. Saya pengen Bapak tetap berjalan, saya juga berjalan. Jadi sama-sama enak gitu loh. Apa memang Bapak pesan nanti nggak apa-apa usaha tapi jangan minta-minta proyek ya? Apa memang ada pesan itu? Ada pesan juga. Tapi saya juga sadar diri lah. Sadar diri? Iya. Sadar diri ya? Masih banyak pasar yang lain selain dari Pemkot gitu. Tapi adakah faktor bahwa sekarang, itu kan dulu ketika memulai wali kota, kemudian kan gubernur, dan cepat sekali dari gubernur menjadi presiden. Iya. Faktor itu mempengaruhi bisnis tidak? Enggak juga sih. Enggak. Saya kan jualan makanan. Orang itu beli makanan saya, ngerasain makanannya. Yang mereka cari apa? Taste. Mereka nggak mungkin lah menghabiskan uang, misalnya catering ya. Pesan catering saya habis ratusan juta hanya untuk sebuah nama, saya pesen cateringnya Gibran anaknya Jokowi loh. Nggak ada yang seperti itu. Mereka tuh pesen saya karena makanannya, karena pelayanannya. Itu. Tapi pasti ada juga lah yang mau pesan karena nanti terus bisa bisik-bisik ke Pak Presiden, saya kemarin mesen makanan anak Bapak loh. Ya itu silahkan. Ada yang pernah seperti itu nggak? Ya lumayan. Ada, lumayan. Jadi Mas Gibran diberitahu oleh Pak Jokowi begitu. Itu ada yang pesan karena kamu anak saya tuh. Enggak juga sih tapi lebih ke apa ya? Enggak relasinya Bapak kan banyak. Ya otomatis semua orang kenal lah. Kalau ketemu Bapak, Pak, kemarin saya mampir warung martabaknya Gibran tuh. Kemarin saya pesan cateringnya Gibran. Itu kan hal biasa itu kayak gitu. Jadi hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan saja. Dan siapa tahu kemudian Pak Jokowi jadi lebih senang dan kemudian ada efeknya. Berharapnya seperti itu. Ya nggak tahu juga. Mungkin ya. Yang penting Cilipari atau Markobar mendapat untung. Itu saja yang dipikirkan. Ya saya pikirkan sih orang pesan makanan saya mereka puas. Ya itu aja. Apapun motifnya terserah mereka. Ya terserah mereka. Yang penting bisnisnya jalan. Yang penting bisnisnya jalan. Ini berarti pengusaha tulen. Kita kasih tepuk tangan. Kalau pengaruhnya, itu pengaruh bisnis ya. Kalau pengaruhnya secara dari segi marketing misalnya, menjual martabak punya anak presiden atau menjual catering punya anak presiden secara marketing lebih memudahkan tidak? Memudahkan, ya itu pasti. Kan saya sekarang ini ya misalnya saya diundang Mata Najwa. Ini kan promosi gratis buat saya. Karena diundangnya ya karena anak presiden. Kalau bukan anak presiden mungkin lain lagi ceritanya. Nggak tahu. Jadi minimal secara marketing, secara membuat orang lain mau melirik dulu begitu ya. Ada efeknya. Itu ada efeknya. Ada efeknya.